Bismillahirrahmanirrahim. وداود وسليمان إذ نفشت في الحرث إذ نفشت فيه غنم الحرث وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah pemirsa, kita masih dikasih umur. Akhirnya pagi hari ini kita masih bisa bertemu dengan Anda semuanya. Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Dan kita pagi-pagi juga membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 3 kali setiap pagi supaya kita dihilangkan dari penyakit dalam, luar, stres dan miskin di hari tua. Ini buat jamaah yang baru buka pintu, baru bangun tidur dan baru menyapa keluarga juga seperti itu. Baik, ya. Dan yang pastinya pemirsa, tentunya nanti kita akan mendengarkan tausiah-tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Maulana dan juga Ustaz Syam. Dan tentunya kita tidak hanya bertiga saja, tapi juga ada ibu-ibu yang datang ke sini semuanya. Warnanya macam-macam di sini. Saya sudah tahu ibu-ibu dari mana. Dari mana Ustaz? Satu dari Pulau Sumatera, satu dari Pulau Jawa. Tepatnya di mana? Tepatnya ada yang dari Lampung. Tepuk tangan dari Lampung, angkat tangan. Wah, terima angkat kasih tangan atas mana, angkat tangan, kedatangannya, Ibu. angkat tangan dari Lampung. Nah. Oh, sebelah kiri. Iya. Dan di belakang dan sebelah kanan kita ada dari Brebes. Brebes. Tapi tidak hanya ibu-ibu yang datang ke sini, tapi di sana juga ada wanita cantik lainnya. Ninda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini luar biasa, sosok wanita soleha. Amin. Amin, ya Allah. Amin. Kan temennya yang satu udah nikah. Iya. Kapan nyusul? Coba Insya Allah. tanya kapan nikahnya. Gak etis banget kalau aku yang nanya Pak. Kenapa? Bapak aja. Enggak apa-apa. Kapan nyusulnya? Semua boleh nanya. Insya Allah secepatnya Ustaz. Secepatnya. Kalau udah ada jodoh. Bahaya kalau Ustaz Samnya nanya. Oh gitu, Kapan kenapa? menikah? Terus dia tanya, kapan Ustaz Sam Iya. datang? Ditanya balik Pak. Counter attack. Oke, baik. Bukan hanya Ninda, di sebelah kanan juga ada Boy Harsya. Assalamualaikum. Boy Harsya. Apa kabar Boy? Alhamdulillah Boy baik. Arsya itu kalau orang tuanya kasih nama dengan maksud apa tuh? Masih inget nggak? Arti namanya apa? Pernah nanya nggak? Pernah nanya, Apa pasti itu? artinya yang baik aja sih Pak Ustaz. Apa? Sosok yang memimpin nantinya. insya Oh Allah. sudah tanya Iya. seperti itu? Iya. Tepuk tangan dulu luar Iya. biasa. Memang orang tua itu biasanya kalau memberikan anak nama itu ada artinya. Karena menginginkan sesuatu dari anaknya. Maksudnya harapan-harapan mungkinnya. Nah tapi hubungan antara orang tua dan juga anak itu tidak berjalan mulus-mulus aja ternyata dalam kenyataannya. Karena mungkin karena masalah komunikasi. Oh iya betul. Ya, akhirnya terjadi masalah antara orang tua dan juga anak. Iya. Nah namun sebelum kita berbicara tentang tema yang akan kita bahas di hari ini. Mungkin kita bisa mendengarkan dulu dari arti surat yang tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Syah. Wa Dawud wa Sulaimana idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin. Di sini tentang Nabi Daud
ayahnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah anak daripada Nabi Daud alaihissalam. Ketika itu mereka ada berbeda pendapat antara ayah dan anak. Kemudian di ayat selanjutnya Allah katakan fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Ternyata hikmah itu atau ilmu atau penyelesaiannya ternyata dimiliki oleh Nabi Sulaiman sang anak ini. Artinya adalah ketika seseorang ayah berbicara dengan seorang anak, kadangkala anak yang benar. Fafahamnaha Sulaiman, karena kita tidak tahu Allah akan memberikan kepada siapa hikmah tersebut. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibali yusabbihna wat thair. Allah juga katakan sebenarnya sang ayah mempunyai kelebihan, sang anak juga mempunyai kelebihan. Kunna wat thaira wa kunna fa'ilin. Iya. Iya. Jadi Kan orang dua-duanya nabi. betul. Hmm. Jadi Dan Dua-duanya sebenarnya nabi. ini pembelajaran kehidupan kita. Kadang-kala orang tua harus tahu diri bahwa kadang-kala orang tua juga hilaf. Karena orang tua kan manusia juga. betul. Nggak mesti orang tua harus lebih tahu. Dan Betul. bisa jadi anak sekarang kan luar biasa canggih-canggih sekarang. Iya betul, dan juga Mm-mm. orang tua memang juga harus mengetahui bahwa mungkin dia punya kesalahan. Iya. Nah kadang-kadang anak-anak juga akhirnya kalau misal orang tuanya kekeh nih dengan pendapatnya dia. Akhirnya anak punya pendapat bahwa orang tua kita nih atau orang tua aku nih kaku banget. Oh kaku Nah, banget kaku ya. banget gitu ya. Jadi karena emang dia berpegang pada prinsipnya. Nah itulah yang menjadi tema kita hari ini yaitu orang tuaku kaku banget. Nah sementara itu banyak kasus gara-gara komunikasi yang tidak lancar anak menjadi durhaka kepada orang tuanya dan juga orang tua itu zolim kepada anaknya. Kira-kira Ustadz siapa yang salah? Anak atau orang tua? Silahkan dijelaskan. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Jangan salah menyalahkan. Karena tak ada habis-habisnya apakah orang tua yang salah atau anak. Yang salah itu orang yang di penjara. Karena sudah jelas kasusnya. Yang sudah dihukum ada putusan tapi belum tentu juga, siapa tahu salah juga ya. Tapi Allah alam bisawab. Mohon maaf kenapa saya angkat ini, karena yang nonton sekarang ini ada anak-anak, ada orang tua, bisa jadi mereka saling berselisih, lagi mencari siapa sih yang salah. Dengerin. Kenapa ada kejadian seperti itu? Ada orang tua yang terlalu kaku, ada anak yang durhaka. Salah siapa? Sebenarnya satu saja. Komunikasi. 1, 2, 3. Seandainya mengerti dan paham makna komunikasi penghubung antara keduanya, yakin tidak ada yang salah paham. Orang tua berada pada posisinya, anak berada dalam posisinya. Dan ingat, jangan melihat diri, tapi memandang orang, memandang lawannya. Orang tua memandang anaknya sebagai sosok anak yang membutuhkan bimbingan. Anak yang mengharap kepada orang tua dengan memandang orang tua pemberi kasih sayang. Sebenarnya apapun yang dilakukan orang tua, terimalah. Salah benarnya orang tua itu sebenarnya aplikasi dari bentuk kasih sayang yang bisa jadi anak belum paham, belum sampai pemikirannya. Kenapa sih saya dipaksa makan? Kenapa sih saya dipaksa belajar? Saya kan mau main. Itu. Belum masuk dalam pemikirannya. Sementara orang tua memaksa anaknya tidur cepat, belajar, makan banyak, minum obat, minum susu. Sebenarnya orang tua punya target buat anaknya, tujuan aplikasi dari bentuk kasih sayang. Cuma keduanya belum paham tentang komunikasi itu dalam artian penghubung dari keduanya. Orang tua harus mendidik anaknya sesuai dengan zamannya. Sementara orang tuanya zaman dahulu kala. Kenapa begitu? Harusnya orang tua belajar jadi orang tua. Dan anak menjadi posisi anak yang butuh bimbingan. Enggak mau, enggak mau. Jangan begitu. Kalau memang engkau berontak, laporkan. Bukan Komnas Anak. Jangan dulu. Kecuali kalau ada tindakan kriminalitas apa? Apa? Apa Bu? Kriminalitas. Ya itu. Saya aja minta komunikasi dari ibu.
kan belum tentu pemberi itu bisa jadi salah juga kan. Ya makanya kriminalitas sebenarnya tergantung pada diri kita. Apakah orang tua siap dikritik? Apakah orang tua siap diberi masukan? Apakah orang tua siap diberi usulan gimana caranya? Kalau perlu komunikasi inilah yang diperbaiki. Apa salahnya orang tua menyiapkan waktu untuk berbicara kepada anak di saat yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Begitu pula sebaliknya anak, siaplah untuk dibimbing sama orang tua. Mohon maaf kepada semua anak yang sok tahu, sok pintar, sok hebat. Bagaimanapun dirimu S3, S4, S tontong. Tetap orang tua walaupun tidak tamat sekolah, tidak lulusan SD, tetap orang tua adalah segala-galanya. Karena orang tua adalah orang-orang yang dituakan, orang yang lanjut usia, orang yang berpunya banyak pengalaman. Ingat, makanya perlu, kenapa Nabi rentang kehidupan Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah, salah satu kehidupan Rasulullah 2 tahun dipelihara oleh kakeknya. Mau tahu? Anak butuh kakek. Anak butuh ada kakek, ada nenek. Ternyata mereka itu punya pengalaman. Betul tidak Bu? Saya suka dengan kakek dan nenek. Karena waktu kecil saat ku butuh pengalaman dari seorang nenekku. Supaya aku bisa salat subuh, aku ikat kaki nenekku dengan kakiku. Jempolnya. Oh, supaya? Supaya aku bangun salat subuh. Oh. Tahu-tahu nenekku bangun jam 1 pipis. Bisa kayak sholat subuh. Aku terpaksa bangun juga Pak. Tapi memang tandanya anak itu pasti akan mengikuti orang tuanya. Akan mengikut orang tuanya. Jadi jangan pernah salahkan anak juga. Karena kadang-kala anak itu kan, anak kan lahir dalam keadaan fitrah, Betul, suci. betul. Orang tuanya lah menyebabkan durhaka atau tidak. Maka janganlah engkau memancing anakmu untuk berbuat durhaka disebabkan oleh dirimu. Ya karena memaksakan kehendaknya. Iya betul Ustaz. Nah kalau gitu Ustaz, nanti kasih tahu ke kita bagaimana prinsip berkomunikasi yang baik dalam Islam. Ini yang penting. Itu seperti Karena apa? ini adalah kuncinya. Iya kalau begitu. Ya jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Orang tua yang memutuskan silaturahmi kepada anaknya jadinya zalim. Anak jelas-jelas durhaka kepada orang tua.